Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang saya cintai, sebelum kita belajar pendidikan agama Islam, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Kita lanjutkan pelajaran ke-6 kelas 5. Temanya mari belajar Quran surat Al-Ma'un. Ayo membaca surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu adalah bacaan surah Al-Ma'un, ya. Apa makna kandungan surat Al-Ma'un? Kita lihat ayat yang pertama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat yang kedua, itulah orang yang menghadik anak yatim. Ayat yang ketiga, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ayat yang keempat, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ayat yang kelima, yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Yaitu yang keenam, orang-orang yang berbuat riya. Yang ketujuh, enggan menolong orang lain dengan barang yang berguna. Ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti berikut. Orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya, mengatakan kepada mereka, hai anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kemudian Allah mengemukakan orang yang celaka, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. B. Berbuat riya, mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain. C. Orang yang enggan menolong dengan memberikan bantuan barang berguna. Sikap terpuji apa sajakah yang dapat diambil dari ayat di atas? Sikap terpuji yang dapat diambil dari ayat di atas dan perlu kita amalkan ialah mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya, kita berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita yatim, maka berbuat santun terhadap sesama saudara yatim. Menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin sudah menjadi kewajiban bagi orang yang mempunyai kekayaan untuk membantu orang yang tak punya. Sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Apabila tiba waktu sholat, bersegeralah menunaikannya, pasti beruntung. Hindari perbuatan riya yang mempertontonkan amal perbuatan baiknya. Misalnya, memamerkan sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain hanya untuk berbangga diri. Hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Kita rangkum, ya. Yang pertama, surat Al-Ma'un bagian dari Al-Quran yang penting untuk dibaca dan dihafal. 2. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang menghardik anak yatim. Yang ketiga, menganjurkan agar memperhatikan dan memberi makan orang miskin. 4. Larangan melalaikan sholat. Yang kelima, larangan berbuat riya atau pamer.
Anak-anak, tugas kalian menjawab pertanyaan, kemudian difoto dan dikumpulkan. Yang pertama, siapakah pendusta agama menurut surat Al-Ma'un? Yang kedua, sebutkan ciri orang yang celaka menurut surat Al-Ma'un. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan menghardi anak yatim? Jelaskan. Yang keempat, pada ayat ketiga surat Al-Ma'un berbunyi tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jelaskan. Yang kelima, sebutkan arti wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, ada 5 tugas, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.